Halo semuanya, perkenalkan saya Claudia Yayan dengan NIM 241615007. Saya dari program studi pendidikan kimia. Pada hari ini saya akan menjelaskan teori mengenai kesetimbangan karbonat dan pengendapan logam, serta pembahasan soal OSN pada tahun 2023. Oke teman-teman, motivasi saya mempelajari kimia itu karena yang pertama, kimia itu ada di sekitar kita. Dari cara kita memasak, dari cara kita mencuci, dan semua itu ada proses reaksi kimia. Nah, mungkin teman-teman juga bisa tahu ketika teman-teman mempelajari kimia itu bagaimana besi itu bisa berkarat, bagaimana es itu mencair, atau sebagainya. Itulah alasan utama saya mengapa ingin sekali mempelajari kimia. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan karbonat dan pengendapan logam pada kimia fisika 2, serta membahas soal OSN tahun 2023. Nah, sebelum itu kita akan masuk pada teori singkat mengenai kesetimbangan karbonat dan juga pengendapan logam tersebut. Pertama, kita akan membahas mengenai kesetimbangan karbonat dan air. Mekanisme pelarutan gas CO2 berair membentuk sistem asam basa poliprotik lemah. Ketika gas karbon dioksida dilarutkan ke dalam air, gas tersebut tidak langsung terdisosiasi, melainkan harus melewati proses hidrasi untuk diubah menjadi asam karbonat atau H2CO3. Asam karbonat lemah ini kemudian mengalami disosiasi bertahap. Pelepasan proton kedua atau disosiasi tahap kedua jauh lebih sulit terjadi karena besarnya gaya elektrostatik. Yang pertama kita masuk pada tahapan reaksi kesetimbangan, di mana kita bisa melihat di situ ada dua hidrasi karbon dioksida dan disosiasi asam pertama. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu hidrasi karbon dioksida. CO2 aqueous direaksikan dengan H2O menghasilkan H2CO3, dan pada disosiasi asam pertama itu H2CO3 direaksikan dengan H2O menghasilkan HCO-3 dan juga H3O+. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan reaksi dan Ka1 efektif. Mengapa kita menggunakan nilai konstanta gabungan Ka1 efektif di dalam pengerjaan? Jadi, di dalam laboratorium praktis, molekul asam karbonat atau H2CO3 yang benar-benar stabil itu sangatlah sedikit dan sulit diukur secara terpisah dari gas CO2 terlarut bebas. Oleh karena itu, reaksi hidrasi dan ionisasi pertama digabungkan menjadi satu reaksi bersih. Konstanta baru hasil penjumlahan reaksi diperoleh dengan mengalihkan masing-masing tetapan kesetimbangannya. Nah, pada aturan perkalian termodinamika yang dimana formulanya kita ketahui yaitu Ka1 itu sama dengan Kh dikali Ka1. Dengan catatan, kombinasi ini menghasilkan nilai konstanta disosiasi efektif sesungguhnya atau apparent dissociation constant yang sebesar 4,2 dikali 10⁻⁷ pada suhu ruangan. Selanjutnya, kelarutan dan efek kontrol pH. Kelarutan senyawa garam karbonat logam atau MCO3 itu dikendalikan secara mutlak oleh jumlah ion karbonat bebas atau CO2-3 yang tersedia di dalam air. Nah, hubungan pH terhadap ion karbonat. Jika kita menaikkan pH larutan, membuatnya lebih basa, konsentrasi hidronium berkurang. Pergeseran ini itu memaksa kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga jumlah karbonat aktif meningkat dan memicu pembentukan endapan. Rumus pengontrol sistem. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana rumus pengontrol sistem itu. CO2-3 itu sama dengan Ka1 dikali Ka2 dikali konsentrasi CO2 itu dibagi dengan konsentrasi H+ dikuadratkan, di mana sifat asam basa nilai konsentrasi plus itu berbanding terbalik dengan tingkat pH larutan. Sementara pada kelarutan garam, jika hasil kali ion melewati nilai konstanta kelarutan jenuh, maka Ksp-nya akan terbentuk endapan putih. Selanjutnya, kriteria pemisahan kuantitatif. Sebuah pemisahan kimiawi dua logam dalam larutan dikatakan berhasil sempurna apabila tidak terjadi kontaminasi produk.
Artinya teman-teman, logam yang lebih sukar larut harus sudah mengendap secara tuntas, minimal itu 99,99% sebelum logam pengganggu mulai ikut padat. Nah, persyaratan batas konsentrasi teman-teman bisa lihat pada teks tersebut, itu konsentrasi sisa logam pertama dalam wadah harus mencapai batas toleransi yang sangat kecil sebelum logam kedua itu mencapai jenuh, dimana teman-teman bisa lihat dalam kotak persegi tersebut itu konsentrasi metal 2+, sisa konsentrasi metal 2+ itu lebih kecil sama dengan 0,01% dikali dengan konsentrasi metal 2+ awal. Oke teman-teman, agar lebih memahami teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, mari kita bahas soal Olimpiade Kimia Nasional tahun 2023. Pertama, itu sistem reaksi kesetimbangan CO2. Pelarutan gas CO2 dalam air itu membentuk sistem multitahap yang kompleks. Proses ini diawali dengan pelarut fisik gas CO2 itu diikuti oleh reaksi hidrasi menjadi asam lemah H2CO3. Asam karbonat kemudian mengalami disosiasi asam dua tahap Ka1 dan Ka2 yang sangat sensitif terhadap perubahan pH larutan. Nah, diketahui yang pertama hidrasi atau KH itu sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat min 2. Disosiasi 1 atau K1 itu sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 4, dan disosiasi 2 itu atau K2 itu sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat min 11. Nah, kita masukkan dulu ke persamaan reaksi. Di sini persamaan reaksi ada 3, ada hidrasi karbon dioksida, disosiasi asam tahap pertama, dan disosiasi asam tahap kedua. Hidrasi karbon dioksida yang pertama itu CO2 direaksikan dengan H2O itu membentuk H2CO3, di mana KH-nya itu sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat min 3. Sementara itu disosiasi asam tahap pertama H2CO3 direaksikan dengan H2O itu membentuk HCO3 min dan H3O+, di mana K1-nya itu sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 4. Dan disosiasi asam tahap kedua yaitu HCO3 min direaksikan dengan H2O membentuk CO32 min dan H3O+, di mana K2-nya itu sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat min 11. Pada poin A itu bagaimana kita menentukan Ka1 pada asam karbonat. Pada soal itu ditanya jika persamaan 1 dan 2 dijumlahkan, tetapan kesetimbangan reaksinya merupakan Ka1 dari asam karbonat, maka hitunglah nilai Ka1 tersebut. Jadi yang pertama teman-teman, kita menganalisis dulu persamaannya. Yang pertama itu ketika 2 atau lebih reaksi kesetimbangan itu dijumlahkan untuk menghasilkan reaksi baru, tetapan kesetimbangan reaksi baru atau K total itu adalah hasil kali dari tetapan kesetimbangan masing-masing reaksi, di mana tadi sudah dijelaskan pada teori rumusnya adalah Ka1 itu sama dengan KH dikali dengan Ka1. Maka langkah pertama yang perlu kita hitung adalah perhitungan kuantitatif. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, di mana pada soal pertama tadi diketahui KH-nya dan K1-nya, di mana KH-nya itu 2,8 dikali 10 pangkat min 3 dan K1-nya itu 1,5 dikali 10 pangkat min 4. Kita tinggal substitusikan, maka Ka1 itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 4. Maka kita dapat hasilnya yaitu Ka1 sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat min 7. Namun di sini ada catatan, nilai ini itu merepresentasikan tetapan disosiasi asam keseluruhan atau overall acid dissociation constant untuk CO2 dalam air. Selanjutnya, pelarutan gas CO2 dan konsentrasi jenuh. Sebelum menghitung pH air yang jenuh oleh CO2, kita harus menentukan konsentrasi molaritas jenuh atau Ca dari kelarutan fisik CO2 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, teman-teman bisa lihat di situ sudah diketahui kelarutan CO2-nya itu 0,1
1449 gram per 100 mil H2O. Terus ada massa molar atau MrCO2 itu 44,01 gram per mol, dan di situ diketahui suhu sistem itu sama dengan 25 derajat Celcius, di mana ketika kita ubah ke dalam Kelvin itu menghasilkan 298,15 Kelvin. Selanjutnya masuk ke langkah konversi konstituen. Yang pertama, konversi kelarutan ke basis volume 1 liter atau 1000 mil, di mana massa CO2 per liter itu sama dengan 0,1449 gram dikali dengan 1000 mil per 100 mil itu sama dengan 1,449 gram per liter. Yang kedua, hitung konsentrasi molaritas saturate atau konsentrasi CO2 dalam bentuk aqueous. Konsentrasi CO2 dalam bentuk aqueous itu sama dengan 1,449 gram per liter itu dibagi dengan 44,01 ini tadi didapat dari massa molar atau MR dari CO2, itu menghasilkan 0,03292 molar. Pertanyaan B, yaitu pH air jenis gas CO2. Nah, karena nilai Ka1 jauh lebih besar daripada Ka2, di mana nilainya 4,2 dikali 10 pangkat min 7 lebih besar dari 4,7 kali 10 pangkat min 11. Ionisasi tahap pertama itu mendominasi konsentrasi ion hidronium atau H+. Kita dapat melakukannya sebagai asam monoprotik lemah. Nah, kita ketahui sendiri rumus pendekatan asam lemah itu konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari Ka1 dikali dengan Ca, di mana nilai dari Ca itu 0,03292 molar dan Ka1 nya itu 4,2 dikali 10 pangkat min 7. Selanjutnya kita masuk ke proses kalkulasi dan hasilnya itu dimana kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumus, dimana tadi kita sudah ketahui nilai-nilai dari Ka1 dan juga Ca. Kita tinggal substitusi konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari 4,2 dikali 10 pangkat min 7 dikali dengan 0,03292. Maka konsentrasi dari H+ itu sama dengan akar dari 1,3826 dikali 10 pangkat min 8 itu sama dengan 1,176 dikali 10 pangkat min 4 molar. Nah, kita masuk ke perhitungan logaritma pH. Bagaimana perhitungan logaritmik pH? Yang pertama, pH itu sama dengan min log itu sama dengan 1,176 dikali 10 pangkat min 4 itu menghasilkan 4 dikurang 0,07 itu sama dengan 3,93. Maka pH larutan air jenuh karbon dioksida pada 25 derajat Celcius adalah 3,93 dan ini bersifat asam lemah. Selanjutnya kimia analitik pengendapan karbonat. Oke, ion karbonat atau CO32- itu dapat digunakan untuk memisahkan ion logam campuran dalam air melalui pengendapan selektif. Konsentrasi ion karbonat dalam larutan diatur secara presisi dengan memodifikasi pH larutan, karena konsentrasi CO32- itu sama dengan Ka1 dikali Ka2 dikali dengan konsentrasi CO2 dibagi dengan konsentrasi H+ akar 2. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu definisi dari pemisahan kuantitatif. Pemisahan kuantitatif itu berhasil jika pada saat ion yang lebih muda telah mengendap secara sempurna atau sama dengan 99,99% padat. Ion kedua yang lebih sukar mengendap belum mulai mengendap sama sekali. Oke, konstanta produk larutan atau KSP kita ketahui kationnya M2+, terus senyawa karbonatnya MCO3, dan teman-teman bisa lihat KSP pada 25 derajat Celcius itu 1,4 dikali 10 pangkat min 10, dan untuk kation N2+ itu senyawa karbonatnya NCO3 dan KSP pada 25% derajat Celciusnya itu 7,4 dikali 10 pangkat min 14. Oke, selanjutnya pada pertanyaan C itu perbandingan pH pengendapan. Soalnya apakah ion M2+ akan mulai mengendap pada pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan ion N2+, dan jelaskan. Nah, secara kita analisis dulu mengenai termodinamikanya. Yang pertama, tetapan produk kelarutan. KSP MCO3 itu lebih besar dari KSP NCO3. Hal ini menandakan bahwa garam MCO3 lebih mudah larut daripada NCO3.
Nah, untuk memulai pengendapan dari konsentrasi ion logam awal yang sama 0,1 molar diperlukan konsentrasi minimum ion karbonat. Nah, kita gunakan rumus dari konsentrasi CO32 min itu minimal sama dengan KSP dibagi dengan konsentrasi MC2+. Nah, apa pengaruhnya terhadap pH? Nah, mengingat KSP MCO3 lebih besar, maka konsentrasi karbonat yang dibutuhkan agar M2+ mulai mengendap juga jauh lebih besar. Untuk menaikkan konsentrasi ion karbonat atau konsentrasi CO32 min, konsentrasi ion hidronium atau konsentrasi H+ harus diperkecil. Penurunan kadar asam berarti peningkatan nilai pH. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu ya, M2+ itu akan mulai mengendap pada pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan N2+. Soal berikutnya yaitu D, pH pengendapan sempurna N2+. Pengendapan sempurna N2+, 99,99% menyisakan konsentrasi ion sisa dalam larutan sebesar 0,01%. Konsentrasi N2+ sisa itu sama dengan 0,1 M dikali dengan 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat min 5 M. Nah, konsentrasi karbonat yang dibutuhkan pada kondisi ini yaitu konsentrasi CO32 min itu sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat min 14 itu sama dengan 10 pangkat min 5 itu menghasilkan 7,4 dikali dengan 10 pangkat min 9 M. Nah, di sini hitung konsentrasi H+ menggunakan tetapan hubungan. Jadi tadi sudah dijelaskan formulanya seperti apa, maka kita tinggal substitusikan saja. Maka konsentrasi H+ di pangkat 2 itu sama dengan Ka1 dikali Ka2 dikali dengan konsentrasi CO2 dibagi dengan konsentrasi karbonat. Maka tadi kan diketahui Ka1 nya 4,2 dikali 10 pangkat min 7, Ka2 nya itu 4,7 dikali 10 pangkat min 11 dan CO2 nya itu 0,03292 dan konsentrasi karbonatnya itu 7,4 dikali 10 pangkat min 9. Jadi kita tinggal substitusi, tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, maka didapat 4,2 dikali 10 pangkat min 7 itu dikali dengan 4,7 kali 10 pangkat min 11 dikali dengan 0,03292 dibagi dengan 7,4 dikali 10 pangkat min 9, maka menghasilkan 8,78 dikali dengan 10 pangkat min 11. Jadi konsentrasi H+ itu sama dengan 9,37 dikali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya itu sama dengan 5,03. Oke, selanjutnya pertanyaan pada nomor E yaitu pH mulai pengendapan MCO3. Nah, pada soalnya itu tentukan pH larutan yang harus diatur agar MCO3 mulai mengendap. Nah, kita ketahui kondisi awal pengendapannya itu garam MCO3 tepat akan mulai mengendap saat hasil kali konsentrasi ion-ionnya tepat menyamai nilai KSP-nya. Dengan konsentrasi awal logam yaitu konsentrasi M2+ itu sama dengan 0,1 molar, maka konsentrasi CO32 min itu sama dengan KSP MCO3 dibagi dengan konsentrasi M2+. Nah, diketahui KSP dari MCO3 itu 1,4 kali 10 pangkat min 10 dan konsentrasi M2+ itu sama dengan 0,1, maka kita tinggal substitusikan yaitu 1,4 kali 10 pangkat min 10 itu sama dengan 0,1, maka didapat 1,4 kali 10 pangkat min 9 M. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan pH batas pengendapannya. Bagaimana menghitung pH batas pengendapan? Nah, kita bisa lihat dari teks tersebut, tinggal kita substitusikan nilai karbonat ke dalam ekspresi asam basa. Maka konsentrasi H+ pangkat 2 itu sama dengan 6,498 dikali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 1,4 kali 10 pangkat min 9, maka kita dapat 4,64 kali 10 pangkat min 10. Selanjutnya karena di depan di konsentrasi H+ ini pangkat 2, maka kita akarkan saja, maka kita dapat konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari 4,64 dikali 10 pangkat min 10 sehingga didapat 2,154 dikali 10 pangkat min 5 molar. Maka selanjutnya kita menentukan pH-nya itu sama dengan min log dikali dengan 2,154 kali 10 pangkat min 5, kita dapat 4,67.
Selanjutnya F, evaluasi pemisahan kuantitatif. Oke, apakah ion N2+ dapat dipisahkan secara kuantitatif dari ion M2+ dengan pengaturan pH? Oke, jadi parameter evaluasi pemisahan itu kita dapat lihat dulu. N2+ itu mulai mengendap pada pH lebih besar dari 3,03, N2+ mengendap sempurna pH itu sama dengan 5,03, dan M2+ mulai mengendap itu ketika pH sama dengan 4,67. Nah, kita dapat menganalisis dari sini, kita dapat menganalisis agar pemisahan kuantitatif berhasil, N2+ harus sudah mengendap sempurna sebelum N2+ mulai mengendap. Nah, pada kondisi ini suhu sistem 25 derajat Celcius menetapkan pH pengendapan sempurna N2+ adalah 5,03. Namun pada pH 4,67 kation M2+ sudah ikut mengendap sebagai MCO3. Jadi kesimpulannya, pemisahan kuantitatif tidak dapat dilakukan karena daerah pH pengendapan saling tumpang tindih atau overlap. Oke teman-teman, untuk lebih jelas kita dapat melihat visualisasi daerah pengendapan dan overlap pH. Nah, rentan pH berikut itu menunjukkan bagaimana pengendapan kedua ion logam ini saling berinteraksi. Nah, teman-teman bisa lihat bulatan merah atau bulatan emas ini. Nah, daerah ini sebenarnya itu menunjukkan di mana terjadinya tumpang tindih atau kopresipitasi. Nah, di mana teman-teman bisa lihat dari yang pH awal N2+ itu nilainya 3,03, dan ini menunjukkan NCO3 mulai terbentuk sebagai endapan padat pertama. Nah, masuk ke 4,67, pH awal M2+ MCO3 mulai mengendap sebelum N2+ bersih dari larutan. Nah, di pH sempurna N2+ nilainya 5,03, di mana kondisi ini itu 99,99% ion N2+ telah mengendap, dan lebih dari 5,0 kopresipitasi kedua logam mengendap bersama menghasilkan campuran tak terpisah. Jadi daerah pemisahan kritis atau pH itu dimulai dari 4,67 sampai dengan 5,03. Pada rentan pH ini, penambahan basa untuk menyempurnakan pengendapan N2 justru memicu pengendapan simultan dari M2+, sehingga kemurnian masing-masing fraksi logam tidak dapat dicapai. Sampai di sini penjelasan saya hari ini. Sampai bertemu di next video.